Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang budidaya tanaman pakcoy pada praktikum urban farming yang saya lakukan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahira Ramadhani, NPM belakang 038. Sebelum melakukan budidaya tanaman pakcoy, diperlukan modal awal budidaya yang dikeluarkan, yaitu ada alas tray semai, benih pakcoy, media tanam kokopit, media tanam patani dari campuran pupuk kandang, pupuk kompos, dan arang sekam, lalu ada polybag 30x30, pupuk cair E4 sebagai pupuk tambahan, pupuk kandang, dan tray semai terakhir dengan jumlah 120.000. Lalu di sini ada alasan atau latar belakang kenapa saya memilih pakcoy sebagai tanaman yang ingin dibudidayakan, yaitu pertama, pakcoy merupakan sayuran yang memiliki manfaat yang berlimpah untuk kesehatan. Kedua, itu mudah dilakukan budidaya dengan polybag. Ketiga, itu memiliki prospek peluang usaha yang tinggi. Sebelum melakukan budidaya, pastinya kita harus mengetahui prosedur penanaman. Yang pertama ada persiapan benih, kedua penyemaian, ketiga persiapan media tanam, keempat penanaman, kelima pemeliharaan, dan terakhir keenam panen. Untuk lebih rincinya di slide selanjutnya. Prosedur penanaman yang pertama yaitu persiapan benih. Benih pakcoy dibeli secara komersial di toko saprotan atau sarana produksi pertanian. Kemudian dilakukannya tahap penyemaian. Di tahap penyemaian, benih pakcoy disemai di tray semai dengan media tanam tanah dan media tanam patani, yaitu di dalamnya campuran pupuk kandang, pupuk kompos, dan sekam bakar dengan komposisi 1:1. Lalu ditaburkan benih pakcoy 1-2 benih di setiap lubang pada tray semai. Kemudian dilakukan penyiraman air menggunakan spray, lalu simpan tray semai di tempat yang terkena sinar matahari namun terlindungi dari hujan. Benih pakcoy mulai bertunas pada hari ketiga setelah tanam dan berakhir pada hari ke-20 setelah tanam atau sudah memiliki 2-4 helai daun. Tahap berikutnya yaitu ada persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan tidak jauh berbeda pada tahap penyemaian, yaitu tanah dengan media tanam patani dengan komposisi 2:1 yang ditaruh dalam polybag ukuran 30x30 cm. Kemudian ada pupuk tambahan yaitu pupuk cair E4 sebagai pupuk tambahan untuk pemeliharaan nantinya. Kemudian penanaman dilakukan pada hari ke-22 setelah tanam atau sudah memiliki 2-4 helai daun. Peringatan pada penanaman ini yaitu harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman yang membuat bibit pakcoy itu stres nantinya. Kemudian tempatkan polybag di lokasi terkena sinar matahari namun terlindungi dari hujan. Jangan lupa dilakukan penyiraman juga. Tahap selanjutnya itu ada pemeliharaan tanaman. Pertama itu ada penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan setiap hari, maksimal 2 kali sehari, minimal 1 kali sehari. Kemudian ada pemupukan tambahan dengan pupuk cair E4 dengan dosis 1 sendok teh yang dilarutkan dalam 5 liter air. Hal ini atau penambahan pupuk ini dilakukan sebulan sekali. Selanjutnya ada penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan dilakukan ketika terdapat gulma di sekitar tanaman dengan cara mekanis dengan mencabutinya. Lalu ada pembubunan ketika tanaman pakcoy itu tumbuh miring atau tergerus oleh air. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit. Tanaman pakcoy ini terserang hama burung merpati pada umur ke-67 setelah tanam dikarenakan terdapatnya penangkaran bersifat terbuka atau bebas di dekat tempat budidaya pakcoy sendiri. Kemudian pada penyerangan hama ini mengakibatkan semua atau keseluruhan tanaman pakcoy dimakan dan dirusak sehingga pakcoy mengalami gagal panen. Kemudian solusinya itu dengan penyulaman. Penyulaman dilakukan ketika tanaman pakcoy terserang hama burung merpati tadi dengan mengganti atau menanam kembali tanaman pakcoy. Namun, dikarenakan tidak terdapatnya tanaman pakcoy yang mendekati umur
tanaman utama yang terserang hama tadi, dilakukannya penanaman kembali, yaitu pada tanaman pakcoy yang berumur ke-9 setelah tanam. Hal ini mengakibatkan adanya pemeliharaan tambahan atau pemeliharaan yang lama untuk panen nantinya. Dapat dilihat dari tabel pengamatan pertumbuhan ini bahwa pada minggu pertama sampai minggu kelima tanaman pakcoy mengalami pertumbuhan yang baik, mulai dari tinggi tanaman sampai jumlah helai daun. Pada minggu ke-6 sampai minggu ke-9 itu masih terlihat baik pertumbuhannya pada tanaman pakcoy. Tetapi pada minggu ke-10 terjadinya penyerangan hama burung merpati tadi yang mengakibatkan pakcoy gagal panen. Dan minggu ke-11 itu dilakukannya penyulaman atau penanaman kembali pakcoy yang sudah dimakan atau dirusak oleh hama tadi. Dapat dilihat di sini dokumentasi pertumbuhan tanaman pakcoy, mulai dari persiapan benih, kemudian ada penyemaian di tresmai, terus tumbuhnya pakcoy bertunas pada hari ketiga setelah tanam, kemudian di warna kuning ada umur pakcoy ke-19 setelah tanam, lalu pada hari ke-22 disiapkannya media tanam untuk pindah tanam. Terus dilakukannya penanaman pakcoy atau pindah tanam dari tresmai ke polybag. Kemudian di warna hijau itu ada pakcoy dengan umur 32 hari setelah tanam. Selanjutnya dapat dilihat pada hari ke-40 tanaman pakcoy tumbuh dengan baik, ke-47 mulai melebar daun, terus ke-59 itu daunnya sudah mulai besar atau sudah mendekati siap panen, namun pada hari ke-67 setelah tanam, tumbuhan pakcoy itu diserang hama burung merpati. Dapat dilihat di sini daunnya dimakan, robek-robek sehingga tidak dapat panen atau gagal panen. Lalu dilakukannya penyulaman dengan hari ke-9 setelah tanam di tresmai kembali. Ini masih kecil-kecil tanaman pakcoynya. Tanaman pakcoy mengalami gagal panen dikarenakan serangan hama burung merpati ketika tanaman pakcoy sudah mendekati umur siap panen. Hal ini atau ketiadaan panen dalam praktik urban farming ini diakibatkan dari kondisi lingkungan karena adanya hama burung merpati tersebut, sehingga pertumbuhan pakcoy itu buruk dikarenakan serangan hama. Kesimpulannya, untuk melakukan budidaya tanaman harus memperhatikan GAP atau Good Agriculture Practice, GMP atau Good Manufacturing Practice, dan GHP atau Good Handling Practice agar mendapatkan produksi yang maksimal serta panen yang optimal nantinya. Namun dalam budidaya yang saya lakukan mengalami gagal panen dikarenakan terdapatnya hama yang merusak tanaman, sehingga dilakukannya penyulaman atau penanaman kembali. Dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan, kualitas benih, dan pemeliharaan sangat berpengaruh atas keberhasilan budidaya tanaman yang dilakukan. Oleh sebab itu, sebelum melakukan budidaya harus memperhatikan hal-hal atau prosedur penanaman secara baik. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.